Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, Engkau sungguh mencintai kami manusia melebihi segala sesuatu. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, dan seringkali kami tidak merasa, tidak mengalami, tidak mensyukuri kasih yang begitu besar itu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami yang lemah, yang tak mampu, yang degil, yang sombong, yang angkuh, yang tidak bisa mensyukuri atas segala apapun yang sedang kami alami ini. Bantu kami ya Bapa dengan rahmat dan kasih-Mu. Bukalah mata kami, celikkanlah hati kami yang kaku, beku, dan degil ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam minggu ini surat Yohanes yang pertama bercerita tentang misteri kasih itu sendiri. Kita diajak untuk masuk ke kedalaman. Bahwa dengan mencintai kita memasuki dalam level Allah. Ya, jadi bukan hanya level manusia tapi level Allah. Dan memang kita butuhkan level Allah itu karena kasih. Ya, kasih itulah yang membuat kita diberi karunia Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Bapa dan kehendak Putra bagi kita. Dan ini anugerah yang luar biasa. Kalau kita sadari sungguh-sungguh, maka ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita supaya kita tidak takut, tidak gentar, tidak cemas. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus mendiamkan, menenangkan badai yang menghantam para rasul dan mengatakan, jangan takut, tenanglah, aku ini. Ya, itu suatu simbolisme, suatu kenyataan hidup yang memang terjadi demikian. Seringkali kita takut, kita cemas, kita gelisah, kita apa saja, terutama keadaan sekarang ini. Ya, di mana kita menghadapi musuh yang tak kelihatan. Tiba-tiba kita tumbang atau orang lain tumbang dan begitu dihancurkan oleh virus ini. Menakutkan. Ya, bukan hanya menakutkan secara psikologis, secara psikis, eksistensial, tapi juga secara ekonomis. Ya, uang kita mungkin, simpanan kita juga pelan-pelan menjadi habis karena termakan, tergerus oleh pengeluaran yang tanpa mendapatkan income baru. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ternyata memang tidak mudah beriman dan percaya kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita. Ya, betapa tidak mudahnya. Kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Karena itulah maka saudaraku yang terkasih, apa yang menurut saya memang, dan itu bukan yang gampang memang. Karena lawan beriman adalah ketakutan. Dan kita penuh dengan ketakutan. Ketakutan itu terjadi karena apa? Karena kita hidup dalam level apa? Kedangkalan, level luar. Ya. Jadi hidup itu kalau katakanlah gampangannya gitu kan, level eksternal dan level internal. Ya. Nah, kenapa kita takut? Karena kita selalu percaya kepada yang di luar ini, yang berubah-ubah. Ya. Yang percaya kepada sesuatu yang berubah-ubah, yang sesuatu yang tak pernah membuat kita yakin hari ini A, besok B, besok C, dan seterusnya. Ya. Nah, padahal sebetulnya kita diajak untuk masuk ke kedalaman. Masuk ke kedalaman di mana Tuhan sendiri hadir di situ. Tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kata-kata ini sungguh menghibur kita karena Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Ya, Allah Tritunggal sudah ada dalam diri kita. Allah pencipta langit dan bumi ada dalam hati kita. Nah, apa yang mungkin harus kita jalankan, yaitu kita jangan lari, jangan gelisah, jangan panik seperti Yesus. Dia sepanjang malam berdoa bersama Bapaknya, ya. Dan ketika dini hari jam 3 pagi dia melihat para rasul sedang dalam keadaan kacau. Dan dia dengan tenang mengatakan dia seperti berjalan di atas air. Bukan seperti, dan memang berjalan di atas air. Nah, Yesus, apa yang mungkin harus kita perjuangkan dalam hidup ini?
ketika menghadapi badai itu, tenanglah, duduk diam, hening sunyi, ya, persembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kegelisahan kita, ya. Dan memang kalau mau jujur tidak mudah kita dalam keadaan gelisah cemas ini kita tenang dan hening. Ya mungkin dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu untuk sementara adalah pertama, belajar tarik nafas. Simple ini, tarik nafas 3-4 kali sampai 5 kali menjadi tenang. Kedua, supaya tubuh kita, fisik kita ini menjadi fisik yang tenang dulu. Ya. Lalu kemudian kedua, secara batin ya, kita doakan doa Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Terus kita ulang-ulang berkali-kali sampai hati kita tenang. Baru kita masuk ke kedalaman. Entah kita berdoa, entah kita melakukan sesuatu. Ya, jadi itu cara kita supaya kita tidak digelisahkan, dicemaskan, dan ditakuti oleh berbagai macam hal. Sekali lagi dua hal tersebut. Ketika nafas kita sadari sungguh-sungguh, itu menjadi powerful. Ya. Dan nafas itu berada di pusar kita, menurut cerita, menurut kisahnya, ya. Pusar dari pusat kehidupan itu. Coba Anda bayangkan ketika kita berada dalam kandungan ibu, makanan kita dari mana? Dari mulut tidak, tapi dari pusar. Semua nafas segala macam semua dari pusar, ya. Jadi pusar adalah titik di mana titik awal dari kehidupan kita, di mana kita mendapatkan makanan, nutrisi, gizi yang terbaik lewat ibu kita. Ya. Jadi kalau kita perhatikan pusar kita itu berada di dalam ketersambungan dengan pusar ibu kita. Nah, jadi ibu kita memberikan makanan lewat pusar itu, dan itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat dalam diri kita. Nah, jadi saudaraku terkasih, bernafas, latihan bernafas. Dan seterusnya yang kedua adalah doa singkat. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, terus datanglah Roh Kudus. Ya, berulang-ulang ada rosario ini, gunakan rosario ini dengan biji-bijinya ini, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, terus berputar sampai 2 kali sampai kita tenang dan damai. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, sabda Yesus hari ini bagi Anda, bagi kita semua, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ada 3 hal, tenang, aku ini, jangan takut. Ya, semoga Anda dan kita semua dalam menghadapi COVID ini, dalam menghadapi virus ini, tidak mudah cemas, tidak mudah gelisah, karena kita bersandar tidak pada diri kita sendiri, tidak pada kekuatan kita sendiri, tidak pada harta kita sendiri, tidak pada apapun. Ketika orang menghadapi sakit ini, harta, uang tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ya, seperti kata kalau diperhatikan Hotman Paris Utapia dengan segala kekayaan yang luar biasa itu, ketika dia diserang oleh begini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, ini suatu indikasi juga bahwa kita jangan pernah, meskipun tidak mudah bersandar kepada sesuatu yang bukan Allah. Dan kita berjuang untuk itu. Semoga Tuhan mendidik, membina kita untuk hanya bersandar kepada Yesus, kepada Allah, dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tambahkanlah iman kami yang kecil, yang rendah, yang tak berdaya ini. Karena kami seringkali bersandar tidak kepadamu, tetapi kepada diri kami sendiri atau orang-orang lain atau siapapun juga. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengimani sabdamu yang kau tabur dalam hati kami hari ini. Ini aku, jangan takut, tenanglah. Bagi kami, bagi Anda semua yang sakit, yang menderita dengan segala sakit apapun, kanker, virus, dan berbagai macam derita soal sosial, ekonomi, dan seterusnya, dipulihkan dengan kuasa Yesus lewat tangan hamba-Mu ini. Dan kuasa Yesus, Roh Kudus, lebih berkuasa dari roh dunia, lebih hebat daripada roh dunia. Itulah yang disabdakan oleh-Mu lewat Santo Yohanes. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.